Oke, selamat malam. Berjumpa dengan Mas Bro Tegal. Untuk di malam ini saya akan membahas beberapa info-info dan teknik-teknik strategi untuk jauh pandangan ke depan supaya kita tetap di dalam lingkungan kripto, dalam area kripto yang memang ingin cari cuan di kripto. Jangan tanggung-tanggung dan jangan setengah-setengah. Apapun kita harus sampai mengalami siklus bull, siklus bear, siklus kripto winter, macam-macam. Ilmu akan masuk dengan sendirinya tanpa kita sadari. Nanti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, itu setelah kita ngalami sendiri. Kebanyakan di kripto seperti itu. Seperti saya pernah mengalami kehilangan kendaraan roda 4, pernah terbeli roda 4, pernah tabungan habis, pernah tabungan banyak. Itu kita harus semua mampu mempelajari itu semua sampai kita berhasil. Apapun, mau jualan warteg, mau jualan pete, mau jualan jengkol, semua harus tahu ilmunya. Dan semua investasi ada risikonya sangat tinggi, dan saya hanya memberikan info yang saya tahu, dan selebihnya kalian riset sendiri dan semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, saya akan banyak hal yang akan saya sampaikan. Selain membahas PP, kita akan membedah mengenai kripto yang terjadi baik tahun 2017, tahun 2021, dan sekarang yang terjadi saat ini. Kita kilas balik, kita obrak-obrak sejarah supaya kita untuk pengalaman, untuk ilmu, apalagi yang pemula-pemula. Oke, kita sekarang akan mulai mencermati dan memberikan tekanan untuk kalian. Usahakan main kripto itu santai dan memang harus uang dingin. Tapi susah untuk bagi modal-modal yang kecil ataupun yang ingin cari keberuntungan di kripto, sedangkan modal nggak ada, otomatis kan modal pinjaman ataupun segala macam. Itu kan lain cerita. Tahun 2017 yang berdasarkan proyek terbang tinggi, bahkan saudara saya pun sampai jadi miliarder di situ dengan real projectnya BNB pada waktu itu. Harganya 150.000 BNB dijual sampai puluhan juta di tahun 2021. Sejarah Shiba Doge tahun 2020 nggak ada harganya. Polygon 500 perak, Cardano 400 perak. Terjadi ledakan yang dahsyat tahun 2021. Semua orang kaya semua dalam kripto. Dan ini siklus baru, makin matangnya kripto yang semakin diadopsi, makin meluas, makin dikenal. Orang yang nggak ngerti, judi, ngepet segala macam. Kripto itu teknologi blockchain. Kalian download juga pakai teknologi blockchain. Jadi smart kontrak segala macam. Ini NFT. Yang tidak tahu teknologi itu, mereka menganggap remeh kripto, padahal kripto itu teknologi yang memang sangat dibutuhkan. Oke, kita akan lanjut lebih mendalam lagi. Dalam kripto, untung-untungan ada yang instan, ada yang juga lama. Strategi yang akan saya jalankan setelah saya dalami berbagai macam karakter orang yang mungkin nggak kuat login plus, yang mungkin orang nganggur, yang mungkin hanya mengharapkan dari trade kripto, banyak. Ini lain lagi strateginya. Kita akan bentuk di grup saya memang akan trade sebetulnya, tapi karena kemarin masih terkendala dengan siklus yang baru ini, dengan Trump menjadi presiden. Tapi sebetulnya bagus Trump itu. Dia juga punya lawan-lawan politik yang tidak mudah dipatahkan. Pelan-pelan dari Gary Gensler di SEC-nya sudah diganti orang Trump, dan ini nanti di Fed di The Fed-nya diganti orang Trump setelah lengsernya si Powell.
habis masa jabatan sudah tuir di bulan Juni semua akan diganti Powell. Saya yakin nanti apalagi kripto, memang si Trump juga orang kripto, kita sabar sedikit. Tahun 2024, 1 tahun setelah halving BTC yang harusnya terjadi ledakan besar, tidak terjadi ledakan besar, hanya tertuju kepada BTC karena dengan adanya ETF BTC dana banyak terserap ke BTC semua, dan otomatis institusi perusahaan-perusahaan teknologi masuknya juga di koin yang desentralis, yang BTC nggak main di altcoin. Itu awal mulanya di situ. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai memanas, sudah mulai dana-dana masuk altcoin. Mudah-mudahan jadi altcoin season gantian di tahun ini. Ketika kita sudah cuan banyak di tahun ini, usahakan 50% aja yang dimainkan, harus modal dingin dan harus masuk BTC ketika bear market. Setelah cuan dari BTC, caranya baru kita masuk ke altcoin. Dan yang tidak mampu untuk holding jangka panjang dengan keterbatasan keuangan, dengan nggak mampu finansial kita menjaga bertahun-tahun, kadang-kadang itu untung-untungan tahun 2020 harga murah semua, tahun 2021 meledak hanya hitungan tahun. Untuk tahun ini sedikit memble halving BTC tahun 2024, harusnya tahun 2025 terjadi ledakan 1 tahun setelah halving, tapi tidak terjadi ledakan, terjadi pendelongsoran. Ini meleset karena banyaknya tragedi yang terjadi Trump, dan ini tahun 2026 di awal tahun yang terjadi ledakan tertunda, dihambat dengan perang Iran sama AS yang kemarin sudah selesai Palestina. Tahu-tahu nggak ada hujan, nggak ada angin, dengar-dengar di awal tahun serangan AS ke Iran. Ini menjadi yang geopolitik global jadi memanas, dan sekarang informasinya sudah gencatan senjata, sudah mereda secara geopolitik, dan akan ada undang-undang variety asset ETF PP. Saya rasa akan menarik, dan setelah kita cuan besar di PP ataupun di koin-koin yang lain, nanti yang tidak mampu holding, saya jelaskan di sini, untung-untungan tahun 2020 pada masuk Shiba Doge harganya murah, Cardano, Polygon dan yang lain-lain termasuk BNB, BTC. Tahun 2021 terjadi ledakan, hanya waktu 1 tahun saja. Dan ini yang masuk tahun 2022 bear sial, dan 2022 juga 2022 dan 2023 termasuk bear ya. Kemudian tahun 2024 terjadi ledakan juga. Koin yang saya bawa PP 0,4, harusnya mereka sudah pada TP yang telat mengikuti saya tahun 2024 pas di bulan 11 ada yang cuan 1,7 miliar, ada yang beli rumah, dapat mobil, sebagian yang cuan yang mengikuti saya tidak telat dari awal. Dan yang namanya di YouTube nggak tahu yang ikuti telat-telat itu kan saya pilih yang telat-telat di tahun 2024 pada masuk harga 0,4 diperkirakan akan naik lagi Rp1, ternyata tidak naik Rp1 dengan adanya perbudakan Trump, perang dan segala macam. Ada masalah tarif dagang yang tadinya nggak ada masalah tarif juga ada terjadi tarif dagang. Inti dari pembicaraan ini bahwa kripto kadang-kadang dapat cuan secara cepat, hitungan tahunan, hitungan bulanan, kadang-kadang dengan geopolitik global yang nggak jelas, ketidakpastian pasar yang ngaco global, tahu-tahu yang harusnya tahun 2025 bull market menjadi gagal total. Makanya kita ke depan harus siap bermain uang dingin yang pertama. Yang kedua harus siap risiko yang terjadi, kita cuan lama, harus siap holding koin yang bagus-bagus, ketika turun kita mampu tidak menjualnya. Itu kita harus betul-betul di dalam kripto harus benar-benar pelajari risikonya, kesemangatannya kita, strategi kita lengkap harus kita di sini harus kita punyai ya. Kemudian nanti kalau saya amati main trading, tapi paling enggak itu ada yang membimbing, ada money management, ada untuk pemula susah juga, dan dia harus money management, harus bisa, harus ngikuti saya di grup. Cuma kadang-kadang di grup baru sebulan 2 bulan, belum setahun sudah pada mental, udah nggak kuat, nggak sabaran ya. Ini dunia kripto bukan kayak togel pagi pasang sore tiba-tiba rungkat, mending cuan rungkat toh. Adik saya aja kemarin saat baru nengok orang tua sakit ke Pekalongan,
Itu kenapa tuh jagung pada setengah-setengah dimakan tikus, setengah dijual kok di bak rumah, nggak dijual di sawah, nggak laku, sebagiannya udah dimakan tikus. Itu nanam jagung padahal ya. Jadi nanti kalau saya perhatikan naik turunnya XRP untuk di trading kan, swing di sini swing. Saya nggak ngomong trading. Kalau trading itu 1% 2% dengan modal yang ratusan juta, itu baru kita mendapatkan uang jutaan. Itu pakai trading. Jangan salah. Kita swing kalau kita tahun 2025 kita main swing di Polygon, swing di DAS, swing di Cardano sempat 19.000 Cardano, XRP, naik turunnya Polygon harga 2.500 kemarin, turun 2.000, naik lagi 2.500, turun lagi 1.500, naik lagi 2.200. Pokoknya bolak-balik itu. Kalau saya lihat tuh untuk trade, untuk swing itu kita cuan banyak di satu titik koin. Dan jangan pindah sana, pindah sini, pindah situ. Perhatikan titik jual, titik belinya, di mana spotnya, di mana resistennya, di mana demand biasanya masuk di angka berapa, biasanya koreksi di harga berapa. Itu dipelajari dalam satu koin di dalam trade, bukan pindah sana pindah sini. Kalian enyeng, tahu enyeng stres, setengah stres, enyeng linglung, akhirnya nggak konsisten dan nggak pelajari dalami bener ya. Saya mendalami bener maunya PP akan di ETF kan, kapitalisasi sekarang di 27,6 triliun. PP mungkin sedang bersiap untuk pergerakan yang besar setelah berminggu-minggu konsolidasi di dalam polling web yang turun. Momentum mulai terbentuk. Jika breakout terkonfirmasi, kita mungkin akan melihat rally kuat ke depan ya. Breakout yang sukses bisa membuka jalan untuk potensi kenaikan hingga 150% dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan terjadi seperti itu. Makanya kalau nanti sampai PP harganya lewat Rp1 di ETF kan segala macam bla 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 bla, saran saya ya di 02. Masa 02 nggak sampai? Ya strategi juga ya, money management. Sekarang tembak yang banyak 0,2 udah 150% dari harga sekarang ya. Kita harus TP ya, TP 50%, amankan modal, amankan cuan sebagian. Jadi yang ditaruh di situ uang cuannya saja, karena supaya menjaga psikis kita yang ke depan. Kita nggak tahu terjadi tahun 2021, tahun 2020 banyak yang namanya influencer, youtuber itu nggak percaya kalau Shiba akan naik tinggi. Itu nggak ada yang percaya, tapi terbantahkan semua, ternyata naiknya tinggi yang luar biasa. Nah, jadi siklus ini pun siklus yang baru berubah, tapi awal dari bull besar sebetulnya. Kenapa? Karena banyak adopsi yang makin luas, institusi, adanya ETF, ada clarity aset, macam-macam yang lagi dipersiapkan untuk seperti Jepang ini mempersiapkan bahwa disamakan dengan saham, macam-macam. Ini menarik, kalau kita sabar menarik. Cuma kita yang repot, yang memang kan ada orang kerja yang untuk long invest ya kan, ya duit dingin. Orang-orang kaya enak, dia masuk di BTC naik turun nggak mikirin, nanti dijual pas beberapa tahun harganya melambung dia jual. Ini yang orang-orang kecil kayak Mas Bro ini, kita harus main trading. Kalau nggak main trading kan, tapi tetap pemenang long invest. Main trading itu hanya dapat rokok, mie instan nggak dapat duit gede juga, paling 100-200 ya habis juga. Kalau sekali gulung tahun 2023 saya masuk, di tahun 2024 di 0,4 saya jual sampai dapat ratusan juta untuk di dalam koin PP. Dan ini potensi koin PP kan masih tinggi dan belum mengalami puncak. Saya rasa belum mengalami puncak karena market cap-nya belum tinggi. Masih peluang besar cuan di sini. Setelah cuan di sini nanti 50% aja kita mainkan, itu pun masuk BTC ketika bear, dan selebihnya kita akan trading nanti di grup. Yang orang nggak sabaran ya sudah keluar grup ya biarin. Kalau yang nanti yang baru-baru kan bisa masuk, yang ada di deskripsi. Kita pelajari, jangan tanggung-tanggung. Orang sekolah aja ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1, S2, S3. Itu pun belum tentu dapat pekerjaan kalau nilainya jelek, nilainya buruk. Sama aja kok yang bermain dari tahun 2017 sampai sekarang memble, kering, nggak punya aset, sangkut di mana-mana, nggak belajar. Banyak yang masih rendah ekonominya, maaf ya,
yang cerdas-cerdas, yang mau belajar, mau menekuni serius, yang bermain tahun 2020 sekarang udah sukses banyak. Yang main dari lama yang belum sukses banyak juga, tergantung kita ya. Contohnya lah anak-anak muda sekarang sudah menjadi bos-bos banyak, yang sudah tua-tua sekarang menjadi parkir banyak karena ya itu tadi serius nggak belajar nggak gitu. Tapi semua itu memang semua sudah menjadi garis alam ya, kita nggak bisa menyalahkan juga. Yang penting kita jalani aja yang bisa kita jalani. Kita ya juga nggak tahu yang terjadi beberapa jam ke depan, juga kita nggak tahu. Mungkin udah panjang lebar, banyak lebar motivasi untuk kalian hari ini. Banyak juga ATA juga saya lengkap, tahu semua. Dan di dalam trading kemarin harga 2.200.000, sekarang di 2.600.000 lebih. Udah waktunya TP yang main swing di koin CMC, juga yang di dalam main di Polygon kemarin 1.400, sekarang 1.500 lebih, ya 150 perak. Tapi kalau banyak kan kuantitasnya yang digedein kan, cuannya juga udah besar. Koin DAS saya bahas dari harga di bawah 500.000, 300.000 ini sekarang kemarin sampai 2.200.000 untuk yang bermain swing tuh selama hampir 1 tahun ya. Udah terjadi banyak sebetulnya yang bisa dipelajari, bukan hanya cuan doang itu enggak ya. Mungkin itu tetap semangat, udah panjang lebar kalian bingung juga. Saya juga kalau saya berbicara yang agak tinggian dikit itu, bukan saya nggak ngerti, takutnya kalian pusing doang nerimanya. Yang masuk beda, yang grup-grup saya, grup-grup receh, nggak bisa dimengerti. Kalau saya ngomong yang berbahasa yang agak tinggian dikit, nanti mencernanya kalian malah bingung. Ini aja saya ngomong-ngomong kayak gini kalian ngerti nggak, tahu nggak, masuk ke relung sukma, relung hati nggak tahu juga. Saya dopok sampai capek begini kalian belum tentu masuk. Kalau yang kalian masuk besok $1 PP lah baru kalian ngerti masuk, wah besok $1 katanya begitu. Tapi kalau saya ngomong yang serius, yang mendalam, berdasarkan fundamental, strategi ya, kesabaran, kalian paling pusing doang. Makanya saya juga ngomong-ngomong yang begitu males diterima, enggak, saya mending cekakakan janda gitu kan. Salam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP terbaik. Just